Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan info terbaru yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan menjadi P3K penuh waktu tahun 2024-2025, yaitu baru saja diumumkan oleh Kemenpan RB 11 kategori P3K paruh waktu ini tidak bisa atau tidak dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. 14 kategori P3K paruh waktu ini tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Walaupun P3K paruh waktu hanya masa transisi, namun tidak untuk 11 kategori berikut ini. Jadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi karena suatu saat dia akan menjadi P3K penuh waktu, ujar Abba Subagio selaku pejabat dari Kemenpan RB. Dalam hal ini, Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 telah memberikan penjelasan terkait regulasi tersebut. 11 P3K paruh waktu atau 11 kategori P3K paruh waktu yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatan, sehingga berdampak tidak dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dalam diktum ke-24, maksudnya 24, inilah 11 kategori P3K paruh waktu yang tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, yaitu 1. P3K paruh waktu tersebut telah mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, P3K paruh waktu atau yang bersangkutan telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat, yang bersangkutan atau P3K paruh waktu tersebut telah mencapai batas usia pensiun, jabatan dan garis miring atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Selanjutnya yang kelima yaitu yang bersangkutan atau P3K paruh waktu telah terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang keenam, yang bersangkutan tidak cakap jasmani atau tidak sehat jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Yang ketujuh, yang bersangkutan tidak
kinerja dengan baik. Yang kedelapan, yang bersangkutan atau P3K paruh waktu tersebut melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat itu termasuk tidak aktif atau melanggar undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kesembilan, pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Kemudian yang ke-10, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, atau yang ke-11, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya yang nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu harus berhati-hati. Usahakan untuk menghindari ke-11 kategori tersebut agar nanti dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk pengangkatan P3K penuh waktu dari P3K paruh waktu itu nanti akan diadakan optimalisasi sekitar pertengahan tahun 2025 ini. Jadi sekali lagi berhati-hatilah, usahakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan atau membahayakan jabatan masing-masing. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu telah diumumkan Kemenpan RB 11 kategori P3K paruh waktu tidak dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.